Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali jumpa saya Romanus dan rekan saya Gendon. dan juga kita bersama bintang tamu spesial kita. Hari ini kita bersama Sangat spesial. Romo Roni dan juga Oma. Oma Francisca. Ya, kita kembali hadir dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Ya, Mas Gendon ya. Iya. Di hari ini Tanggal 18 Desember. Desember kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Iya, hari ini kita ada orang kudus siapa nih, Mas Gendon? Kita membahas untuk hari ini tanggal 18 Desember yaitu Beata Giulia Valli. Giulia Valli. Ya, siapa? Histori mungkin ada dari Oma atau langsung ke Romo? Romo. Silakan Romo. Kalau membaca riwayat hidup Beata Giulia Valli ini ya, ada sedihnya, tetapi juga ada yang membanggakan. Ketika dia baru berumur 4 tahun, ibunya meninggal ya. Ibunya meninggal dan kemudian bapaknya menikah lagi. Dan dia dibesarkan oleh sepupunya ya mungkin, sepupunya suami istri. Dan kemudian dia harus terpisah dengan saudaranya, namanya Vincent. Saudaranya nama Vincent. Dan Beata Giulia ini juga dikenal dengan Suster Nemesia. Suster Nemesia ya. Dan ketika masa kanak-kanak kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi sosok seorang wanita yang luar biasa, tidak terlepas juga dari persoalan dalam keluarganya. Ya, ketika membaca riwayat hidupnya ini, Beata yang luar biasa ini, kemudian sejenak saya merenung, flashback kembali ke belakang bahwa kami para imam ini juga ketika sedang menekuni jalan menuju imamat itu, banyak sekali pertentangan di keluarga, di masyarakat, dan bahkan diri kami sendiri berhadapan dengan kenyataan dunia. Di satu sisi kita diminta untuk fokus pada panggilan, tetapi di sisi lain kita itu berhadapan dengan begitu banyak tawaran dunia yang menggiurkan. Dan Beata ini dia juga mengalami ketegangan dalam keluarganya. Tetapi ketegangan itu tidak membuat dia tidak melemahkan atau tidak melumpuhkan niatnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan dia sangat peduli kepada pendidikan. Tapi bagi Beata ini pendidikan itu adalah kunci utama bagi seseorang menuju masa depan yang baik, menuju kesuksesan. Maka dia sangat peduli terhadap pendidikan. Mungkin juga karena latar belakang dia setelah dilahirkan 4 tahun orang tuanya meninggal, membuat dia merasa bahwa pendidikan itu, pendampingan bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan menuju kedewasaan itu butuh. Itu sesuatu yang sangat penting. Biasanya pengalaman hidup kita, masa lalu kita itu membentuk diri kita menjadi pribadi yang peduli terhadap hal-hal tertentu. Dan itu yang kita temukan dalam diri Beata Giulia Valli yang luar biasa ini. Dan kemudian ketika dia memutuskan menjadi seorang biarawati, seorang suster, dia begitu peduli terhadap pendidikan dan peduli juga terhadap orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Dan kemudian ketika umurnya masih sangat muda, dia sudah dipilih menjadi kepala biara komunitas. Itu suatu kepercayaan dan tanggung jawab yang sangat berat. Tetapi dia mampu menjalankan itu dengan baik. Maka ada pernyataan menarik dari orang Beata yang luar biasa, orang yang berbahagia ini, berjalan dengan langkah cepat tanpa menoleh ke belakang dan fokuslah pada satu tujuan, hanya Allah. Hanya Allah. Maka pernyataannya ini kalau kita kaitkan dengan kitab suci, Yesus sering bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti sepanjang hidupnya Beata ini berjuang untuk senantiasa menginjakkan kakinya pada jejak kaki Allah, tidak pada kakinya sendiri. Karena terkadang jejak kaki kita itu menuntun kita pada jalan yang seharusnya tidak kita tempuh.
di kemudian hari kita menempuh jalan itu, tapi di kemudian hari kita menyesal. Maka orang kudus ini, beata ini mengajarkan kepada kita supaya berjalan cepat, tetapi harus berjalan pada jalan Allah, bukan jalan duniawi. Jalan duniawi menghantar kita pada kenikmatan sesaat, jalan Allah menghantar kita pada keabadian. Maka ada keutamaan-keutamaan yang Beata Giulia Vale mengajarkan kepada kita. Pertama tadi sudah saya sebutkan, dia peduli terhadap pendidikan. Kemudian selain peduli terhadap pendidikan, dia peduli terhadap individu atau terhadap pribadi. Ya, dia peduli terhadap individu, peduli terhadap sosok atau pribadi orang. Karena baginya Allah hadir dalam diri sesama yang lainnya, Oma. Maka peduli terhadap sesama sama dengan peduli terhadap Allah. Mengabaikan sesama, mengabaikan Allah. Dan kemudian pengabdian dan pelayanan. Pengabdian dan pelayanan. Pengabdian. Dia mengabdikan diri hanya pada pelayanan kepada Allah yang hadir dalam diri sesama. Dan kemudian teladan hidupnya itu sebagai promosi nilai-nilai keagamaan. Teladan hidup kita itu baik, itu menjadi bagian bagian dari kita sementara mempromosikan iman kita. Kemudian warisan yang berkelanjutan. Maksudnya warisan iman. Dia mewariskan teladan hidup yang luar biasa kepada kita. Dan itu harus kita. Karena peduli terhadap individu, manusia kita zaman sekarang ini terkadang egonya sangat tinggi. Kurang respek atau kurang peduli terhadap keadaan di sekitar. Dan kurang peduli terhadap sesama yang lain. Kita berada dalam satu ruangan ini, terkadang kita sibuk dengan handphone kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Maka teladan hidupnya ini kembali menggugah, sekaligus menjadi teguran bagi masing-masing kita untuk peduli terhadap orang lain. Karena kita manusia itu adalah makhluk sosial. Bukan makhluk individu. Iya, Makhluk kita sosial. membutuhkan orang lain ya. Gimana? Kita boleh deh tanya Iya, ke Oma ya. Mungkin Oma ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Kita mau bertanya sama Romo. Sudah dicatat rapi. Iya. Iya. Biar tidak Sebagai lupa. ibu rumah tangga Romo, dengan segala keterbatasan Oma hanya bisa berbuat baik kepada semua orang, ikut misa harian, bersedekah, berdoa harian. Apakah itu sudah cukup mengikuti meneladani Beata Giulia Vale? Itu dia Romo. Iya. Saya rasa Oma masih sanggup melakukan jauh lebih banyak dari itu. Itu sudah rutinitas sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang Oma. Masih banyak hal lain yang saya yakin Oma juga peduli pada pendidikan anak cucu kan. Itu supaya anak cucu punya masa depan yang baik, tidak terlepas dari didikan dan kontrol sosial dari Oma. Dan kemudian juga tadi yang sudah Oma lakukan itu sudah luar biasa. Masih banyak hal-hal lain. Mungkin sediakan waktu untuk baca kitab suci. Kemudian pekerjaan-pekerjaan harian, pekerjaan rumah tangga yang Oma lakukan itu juga bagian dari cara hidup Beata Giulia Vale ini. Saya yakin yang Oma sebutkan ini yang Oma ingat, pasti masih banyak yang Oma lupa. Tapi Tuhan sudah catat dalam buku kehidupan. Ya, benar Romo. Ya. Terima kasih Romo. Sama-sama. Jadi Oma lebih banyak lagi sudah banyak yang Oma lakukan, dan lebih banyak lagi Oma akan melakukan kebaikan. Selagi Tuhan masih beri Oma bisa berjalan, Oma masih bisa berbicara, Oma masih bisa bernapas. Iya, menggunakan seluruh anggota tubuh Tubuh kita yang masih sehat dan aktif. Amin. Amin. Ya, mungkin terakhir Romo ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita, Romo? Ya, pendidikan, peduli pada pendidikan dan individu ya, peduli pada pendidikan dan individu. Saya menemukan di luar sana itu banyak
anak muda setelah tamat SMA mereka bilang kuliah tidak penting. Yang penting pengalaman kerja. Tetapi pengalaman kerja itu akan semakin diperkaya oleh ilmu pengetahuan yang kita dapat. Selagi orang tua masih mampu membiayai kita untuk sekolah, kenapa tidak dimanfaatkan kesempatan itu? Dan selagi ada kesempatan untuk peduli terhadap sesama, jangan sampai menyesal. Karena sudah kena stroke, tidak bisa buat apa-apa untuk orang lain, menyesal. Menyesal kemudian tiada berguna. Maka supaya tidak ada penyesalan yang mendalam, manfaatkan kesempatan yang ada untuk peduli terhadap sesama, peduli terhadap pendidikan, dan juga memperbanyak perbuatan baik. Wah, luar biasa sekali Mas Gendon ya, peduli terhadap sesama, peduli pendidikan, dan berbuatlah yang baik. Iya. Ya, luar biasa sekali hari ini ya, dan juga terima kasih Romo untuk penjelasannya, Oma juga tadi. Ya, untuk menutup perjumpaan kita juga Mas Gendon, kita mohon Romo untuk membawa kita dalam doa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan mendalami spiritualitas Beata Giulia Vale hari ini. Ada begitu banyak anak-anak, orang muda di luar sana yang ingin mengenyam pendidikan, mungkin karena keterbatasan ekonomi, mereka membatalkan niat mereka. Bantulah mereka dengan sesama kami yang berkelimpahan. Gerakanlah hati mereka untuk peduli terhadap pendidikan sesama. Karena bangsa dan negara kami akan berkembang menjadi bangsa yang beriman, bangsa yang maju, bangsa yang damai dan sejahtera bila penduduknya berpendidikan dan beriman tangguh kepada Allah. Mampukan kami semua untuk peduli terhadap sesama kami yang sangat membutuhkan uluran tangan kasih kami, agar kehadiran kami menjadi perpanjangan tangan Allah bagi mereka, dan kehadiran kami juga menjadi berkat bagi mereka yang sesungguhnya membutuhkan kehadiran kami kapan dan di mana saja kami berada. Semoga spiritualitas Spirit Beata Giulia Vale yang kami dalami hari ini mampu menginspirasi kami di sepanjang hidup kami, agar kehadiran kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua yang hadir di studio, mereka semua yang menyaksikan tayangan kita di rumah, dan semua orang yang berjasa untuk kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Romo. Terima kasih Oma. Ya, yang sudah memberikan informasi, menambah wawasan kita. Ya, dan juga banyak sekali pastinya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya ya, yang bisa kita tiru teladannya dari santa-santa yang setiap episodenya kita bahas gitu. Dan pastinya kita akan kembali lagi dengan santa-santa lainnya yang juga pastinya bisa menginspirasi kita. Dan juga terima kasih untuk para pemirsa di rumah, khususnya Oma Opa yang menyaksikan ya di pagi hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya, pastinya di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini.